Bab 3. Para siswa di kelas mengikuti pandangan Tang Xiaoro dan melihat ke sudut tempat Fang Yu berada. Mata mereka secara alami tertuju pada Hidonglin di barisan depan Fang Yu. Hidonglin adalah teman sekelasnya di kelas 2 kelas 3. Dia tampan dan memiliki keluarga kaya. Dia naksir banyak gadis di kelas. Mungkinkah Tang Xiaoro dipindahkan ke kelas ini juga karena Hidonglin? Dong, kakak Donglin, wanita tertua dari keluarga Tang sepertinya ada di sini untukmu. Hu Tao, teman sekamarnya, menyentuh Hidonglin dengan sikunya dan berkata. Hidonglin juga sedikit bingung. Ketika dia masih siswa baru di sekolah menengah, dia pernah mengejar Tang Xiaoro, tetapi bahkan sebelum dia dapat terbicara dengannya, dia diperingatkan oleh seseorang yang dikirim oleh keluarga Tang. Sejak saat itu, Hidonglin tahu bahwa Tang Xiaoro bukanlah seseorang yang bisa dia singgung. Tapi sekarang dia berada di tahun ketiga sekolah menengah atas dan akan lulus, mengapa Tang Xiaoro malah datang mengunjunginya? Mungkinkah Tang Xiaoro diam-diam telah lama mencintainya? Memikirkan hal ini, Hidonglin segera menegakkan punggungnya dan meluruskan poninya, hatinya sangat bersemangat, tetapi dia terlihat tenang di luar. Semua siswa di kelas memusatkan perhatian mereka pada Tang Xiaoro dan Hidonglin. Adapun Fang Yu dan Fatih, mereka sudah lama diabaikan. Bagaimana kedua orang ini, yang satu gemuk dan yang lainnya pendiam, bisa memenangkan hati Dewi Tang Xiaoro? Sialan, bunga lain akan dirusak oleh Hidonglin. Oh, alangkah baiknya jika aku sekaya dan setampan Hidonglin. Tang Xiaoro adalah dewiku, bagaimana dia bisa jatuh cinta pada orang lain? Anak laki-laki di kelas itu iri dan cemburu, dengan emosi campur aduk. Guru kelas Huang Hai memandang Tang Xiaoro dengan ramah dan bertanya. Teman sekelas Tang Xiaoro, apakah kamu ingin duduk di meja yang sama dengan teman sekelas Hidonglin? Tang Xiaoro tidak berbicara, tetapi berjalan lurus ke bawah podium dan berjalan menuju posisi Fang Yu. Hidonglin sangat gugup, jantungnya berdebar kencang, memikirkan apa yang harus dia katakan terlebih dahulu. Saat Tang Xiaoro mendekat dan mendekat, Hidonglin sedikit mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan senyuman cerah, dan hendak berbicara. Tanpa diduga, Tang Xiaoro tidak berhenti di sampingnya sama sekali, tetapi berjalan di belakangnya. Guru, saya ingin duduk di meja yang sama dengan Fang Yu. Tang Xiaoro memandang Fang Yu dengan mata cerahnya dan berkata. Ruang kelas sunyi, dan para siswa di kelas membuka mata lebar-lebar dan saling memandang. Apa yang terjadi? Tang Xiaoro sebenarnya ingin duduk satu meja dengan Fang Yu, seseorang yang kehadirannya dianggap tidak pernah ada? Kenapa bukannya Bancao Hidonglin? Teman sekelas, apakah kamu bersedia menyerahkan tempat duduk ini kepadaku? Tang Xiaoro berkata kepada Fatih Liu yang tertegun, dengan nada lembut dan suara merdu. Sebagai seorang otaku gendut, ini pertama kalinya Fatih Liu menghadapi gadis cantik setingkat ini dalam jarak sedekat itu. Wajahnya memerah dan mulutnya terbuka, namun ia tidak bisa berkata-kata. Aku tidak ingin duduk satu meja denganmu. Sebelum Fatih Liu dapat berbicara, Fang Yu berbicara di samping. Wow! Beberapa anak laki-laki tidak bisa menahannya dan berseru. Permintaan Tang Xiaoro untuk duduk di meja yang sama dengan Fang Yu sudah cukup mengejutkan mereka. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa Fang Yu benar-benar menolak duduk satu meja dengan Tang Xiaoro. Apakah dia tahu apa yang dia tolak? Ini adalah impian semua anak laki-laki di sekolah. Sial, kalau kamu tidak mau, aku mau. Semua anak laki-laki di kelas berteriak dalam hati mereka. Tang Xiaoro tidak peduli dengan penolakan Fang Yu. Dia menoleh untuk melihat Huang Hai. Merasakan mata Tang Xiaoro, seluruh tubuh Huang Hai menegang. Dengan status Tang Xiaoro, meskipun kepala sekolah ada di depannya, dia harus tetap hormat. Sekarang Huang Hai secara alami akan memenuhi permintaan kecilnya. Jadi, Huang Hai memandang Fang Yu dan berkata dengan suara yang dalam, teman sekelas Fang Yu, mohon bersikap lebih baik. Teman sekelas Tang Xiaoro baru saja bergabung dengan kelas kami, bagaimana kamu bisa berbicara dengannya seperti itu? Kamu dan Liu Dong sering berbisik satu sama lain di kelas. Aku sudah lama ingin memisahkan kalian berdua. Tepat pada waktunya, biarkan teman sekelas Tang Xiaoro duduk di meja yang sama denganmu, dan Liu Dong akan pindah ke belakang kelompok kedua dan duduk sendiri. Bergerak sekarang. Kepala sekolah memberi perintah, dan Fang Yu tentu saja tidak berkata apa-apa. Beberapa menit kemudian, Tang Xiaoro menjadi teman satu meja Fang Yu sesuai keinginannya.
Fatiliu, sebaliknya, duduk di belakang kelompok kedua sendirian. Tang Xiaoro adalah siswa terbaik dari kelas kunci. Setiap orang harus belajar lebih banyak darinya, Huang Hai tersanjung lagi. Bagi Fang Yu, berada di meja yang sama dengan Tang Xiaoro tidak diragukan lagi merupakan hal yang buruk. Dia tidak menonjolkan diri di sekolah menengah ini selama 2 tahun penuh, sedemikian rupa sehingga sebagian besar siswa di kelas bahkan tidak dapat mengingat namanya. Tapi semua ini dirusak oleh Tang Xiaoro. Sama seperti sekarang, meski dia masih di kelas, Fang Yu bisa merasakan banyak mata tertuju padanya. Aduh! Fang Yu menghela nafas dan menggosok pelipisnya. Setelah kelas selesai, di bawah pengawasan seluruh kelas, Fang Yu dan Tang Xiaoro meninggalkan kelas satu demi satu dan sampai ke atap gedung pengajaran. Saya tahu mengapa Anda datang kepada saya, tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa saya tidak dapat membantu Anda, kata Fang Yu langsung pada intinya. Tang Xiaoro menggigit bibirnya dengan ringan dan berkata, "Kamu adalah murid Dewa Pengobatan. Kamu pasti bisa menyelamatkan kakekku. Saya sudah katakan sebelumnya, saya bukan murid Xia Xiuxi, saya temannya." Fang Yu menggelengkan kepalanya. "Jangan berbohong padaku. Sekilas kamu bisa tahu bahwa kakekku menderita kanker paru-paru stadium akhir dan umurnya hanya tinggal kurang dari 3 bulan. Siapa lagi yang bisa melakukan ini kecuali murid Dewa Pengobatan?" Tang Xiaoro berkata dengan tegas. Fang Yu menyesal karena dia seharusnya tidak mengatakan itu sejak awal. Jadi apa, itu tidak berarti apa-apa kan? Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyembuhkan kanker stadium akhir kan? Fang Yu mengangkat alisnya. Aku tidak memintamu untuk menyembuhkannya. Aku hanya berharap, kamu dapat memperpanjang umur kakekku dan membiarkannya hidup beberapa tahun lagi. Tolong, kami benar-benar tidak punya cara lain. Tang Xiao matanya yang lembut berubah menjadi merah dan dia tersedak oleh isak tangis. Selama setahun terakhir, keluarga Tang telah membayar banyak ahli terkenal di dalam dan luar negeri untuk mendiagnosis Tang, dan mereka semua sampai pada kesimpulan yang sama, penyakit Tang tidak dapat disembuhkan. Setelah itu, mereka melalui segala macam kesulitan untuk menemukan kediaman Xia Xiuxi, Dewa Pengobatan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Dewa Pengobatan telah meninggal. Sekarang, Fang Yu, yang muncul di kediaman Dewa Pengobatan dan dapat melihat penyakit Tuan Tang secara sekilas, adalah harapan yang terakhir. Seorang gadis cantik setingkat Tang Xiaoro hampir menangis dan terlihat sangat menyedihkan sehingga pria normal tidak akan bisa mengendalikannya. Namun, Fang Yu bukanlah manusia biasa, dia adalah monster tua yang telah hidup hampir 5.000 tahun. Maaf, saya juga tidak bisa melakukannya, kata Fang Yu. Dengan banyaknya orang di dunia yang mengalami kemalangan, Fang Yu tidak bisa menyelamatkan semua orang, apalagi memiliki kewajiban untuk menyelamatkan semua orang. Fang Yu hanya ingin menjalani kehidupan normal, berharap suatu hari bisa menembus tahap pemurnian Qi. Dia bukan pahlawan dan tidak ingin menjadi pahlawan. Tidak peduli berapa banyak kompensasi yang Anda inginkan, kami mampu membayarnya. Tang Xiaoro berkata lagi. Aku benar-benar tidak bisa membantumu, dan aku tidak butuh uang, jawab Fang Yu ringan, berbalik dan pergi. Setelah mengambil 2 langkah, dia berbalik dan berkata, "Ngomong-ngomong, aku harap kamu bisa pindah. Aku tidak ingin duduk satu meja denganmu. Aku sungguh benci masalah." Melihat Fang Yu pergi tanpa menoleh ke belakang, Tang Xiaoro menjadi pucat karena marah. Sebagai wanita tertua di keluarga Tang, dia belum pernah mencoba meminta bantuan dengan cara yang begitu rendah hati, dan dia bahkan menitikkan air mata. Tapi Fang Yu ini tidak mengandung minyak atau garam, dan dia juga terlihat tenang dan berangin. Benci masalah? Kalau begitu aku akan membuat masalah untukmu. Tang Xiaoro mengertakkan gigi. Keduanya kembali ke kelas, dan di beberapa kelas berikutnya, tidak ada komunikasi. Hingga akhir kelas terakhir di pagi hari, Fang Yu masih tertidur di atas meja, sementara Tang Xiaoro menatap buku dan menyodok bahu Fang Yu dengan jarinya. Fang Yu, ayo kita makan siang bersama, kata Tang Xiaoro dengan suara yang manis. Fang Yu mengangkat kepalanya dan memandang Tang Xiaoro, yang tersenyum seperti bunga, dan merasakan sesuatu yang buruk. Lupakan saja, kamu terlalu lelah tadi malam. Tidurlah kembali. Aku akan membawakanmu makanan nanti. Tunggu saja dengan sabar, mata indah Tang Xiaoro bersinar dengan sedikit kelicikan, dan dia berdiri dan meninggalkan kelas. Di dalam kelas, para siswa yang mendengar 2 kalimat dari Tang Xiaoro ini sudah menjadi gila.
Kalimat ini mengandung terlalu banyak informasi. Apa maksudmu kamu terlalu lelah tadi malam? Apa arti rasa malu dan rona merah di wajah Tang Xiaoro saat dia mengatakan ini? Mungkinkah Tang Xiaoro telah diberikan oleh Fang Yu? Menghadapi tatapan cemburu dari banyak anak laki-laki di kelas, Fang Yu tetap tenang dan tenang. Tampaknya Tang Xiaoro dengan tulus berusaha menimbulkan masalah baginya. Demi menimbulkan kesalahpahaman, Tang Xiaoro bahkan rela mencoreng reputasinya sendiri, yang bisa dibilang kejam. Namun, Fang Yu tidak peduli sama sekali. Hanya karena dia membenci masalah bukan berarti dia takut akan masalah. Bukankah hanya menjadi terkenal di sekolah dan kemudian iri pada sekelompok bocah nakal tanpa rambut? Apa ini? Jika seseorang yang telah berlatih selama hampir 5.000 tahun bahkan tidak bisa menangani tipuan kecil seorang gadis remaja, dia mungkin saja bunuh diri. Fang Yu berdiri dan ingin pergi ke kantin bersama Fatih Liu untuk makan, tapi dihentikan. Bab 4. Masalah datang begitu cepat. Fang Yu sedikit mengernyit dan bertanya. Ada apa? Haha, ayo kita bicarakan saat kita keluar. Bukan ide yang baik membicarakan dampaknya di sini, kata Hidonglin dengan senyuman yang sedikit mengancam di wajahnya. Fang Yu tidak berkata apa-apa lagi dan mengangguk. Setelah itu, Fang Yu mengikuti Hidonglin dan yang lainnya ke sudut tangga. Berdiri di samping Hidonglin adalah 4 anak laki-laki, semuanya adalah anak laki-laki yang lebih muda yang biasanya mengikutinya kemana-mana. 5 orang mengepung Fang Yu. Hidonglin berdiri di depan Fang Yu dan bertanya dengan nada merendahkan, Fang Yu, apakah kamu kenal Tang Xiaoro? Aku pernah bertemu dengannya sekali sebelumnya, tapi aku tidak dianggap sebagai kenalan, jawab Fang Yu jujur. Apa kamu tidak tahu? Lalu mengapa Tang Xiaoro pindah ke kelas lain dan meminta untuk duduk satu meja denganmu? Hidonglin bertanya lagi. Nada bicara Hidonglin sangat tidak ramah, tapi Fang Yu tidak peduli. Karena dia meminta sesuatu dariku, jawab Fang Yu lagi. Tang Xiaoro menginginkan sesuatu darimu. Hahaha, apakah kamu bercanda? Bagaimana putri kaya Tang Xiaoro akan meminta sesuatu sepertimu, yang sedang menunggu kematian? Hidonglin berkata sambil tersenyum sinis. Keempat adik laki-lakinya pun ikut tertawa. Fang Yu juga tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Setelah tertawa beberapa saat, Hidonglin bertanya lagi, Fang Yu, katakan sejujurnya, apakah Tang Xiaoro memiliki hubunganmu? Tidak. Fang Yu menggelengkan kepalanya. Benarkah? Hidonglin menatap wajah Fang Yu dan bertanya. Fang Yu terlalu malas untuk merespon. Haha, aku tahu kamu tidak akan menjawab. Tapi bagaimanapun juga, kamu dapat menemukan cara untuk memindahkan tempat duduk untukku. Saat aku datang ke kelas besok, aku tidak ingin melihat Tang Xiaoro duduk bersamamu. Apakah kamu mengerti? Hidonglin berkata dengan nada memerintah. Saya akan mencoba yang terbaik. Fang Yu menguap, bolehkah aku pergi? Aku lapar. Kamu boleh pergi, tapi kuharap kamu ingat apa yang aku katakan. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena mengabaikan persahabatan kita sebagai teman sekelas selama 2 tahun. Hidonglin mencibir. Karena keluarganya kaya dan dia memiliki beberapa adik laki-laki di sekitarnya, Hidonglin selalu menjadi sosok yang sangat arogan dan mendominasi di kelas 2. Tidak ada seorang pun di kelas yang berani macam-macam dengannya. Di mata Hidonglin, Fang Yu, seseorang yang tidak memiliki rasa keberadaan, bahkan lebih terbuang tanpa ancaman apapun. Melihat Fang Yu pergi perlahan, Hu Tao di samping bertanya, Saudara Donglin, apakah kamu membiarkan dia pergi seperti ini? Saya pikir dia pasti memiliki sesuatu hal dengan Tang Xiaoro. Jangan khawatir, sekarang ada terlalu banyak orang di sekolah, dan sulit bagi kita untuk mengambil tindakan. Jika sampah ini tidak patuh, akan banyak kesempatan untuk mendidiknya. Kata Hidonglin dingin. Fatih Liu sedang menunggu Fang Yu di pintu kelas. Dia lega melihat Fang Yu kembali dalam keadaan utuh. Fang Yu, lain kali Hidonglin memintamu keluar sendirian, jangan keluar. Jangan keluar hidup atau mati. Orang ini bukan orang baik, kata Fatih Liu. Oh. Fang Yu mengangguk. Kamu mungkin tidak terlalu mengetahuinya, tetapi keluarga Hidonglin menjalankan sebuah perusahaan konstruksi. Ayahnya sangat berkuasa di kota Jianghai, dan orang-orang biasa seperti kita tidak boleh menyinggung perasaannya, Liu gemuk berkata dengan cemas ketika dia melihat Fang Yu tidak memperhatikannya. Fang Yu tidak berkata apa-apa. Saat istirahat sore,
Fang Yu pergi ke kantor dan meminta Huang Hai, guru kelas, untuk berganti posisi. Huang Hai sangat marah dan menegur, "Fang Yu, apakah menurutmu sekolah ini dijalankan oleh keluargamu? Ganti saja posisi jika kamu mau. Selain itu, dengan penampilanmu, bisa duduk satu meja dengan teman sekelas Tang Xiaoro adalah keberuntunganmu. Bagaimana kamu bisa berperilaku begitu setelah kamu mendapat keuntungan?" Jelas sekali, di sini, di Huang Hai, bobot kata-kata Tang Xiaoro jauh lebih tinggi daripada bobot Fang Yu, dan Fang Yu tidak mungkin berhasil mengajukan permohonan pindah. Jika itu masalahnya, jangan diubah. Fang Yu kembali ke ruang kelas dan duduk kembali di kursinya. Sepanjang sore, He Donglin dan Hu Tao di barisan depan berbalik beberapa kali dan mengingatkan Fang Yu dengan tatapan mengancam. Ketika bel sekolah berbunyi, Tang Xiaoro mengemasi tas sekolahnya dan berkata kepada Fang Yu sambil tersenyum, "Fang Yu, sampai jumpa besok. Saya pasti akan membantu Anda dengan tugas Anda di hari-hari mendatang." Fang Yu pura-pura tidak mendengarnya, tapi semua orang di sekitarnya mendengarnya. Sebelum meninggalkan kelas, He Donglin menghampiri Fang Yu dan mencibir, "Fang Yu, jangan lupa apa yang saya katakan pagi ini, jika tidak." Fang Yu terlalu malas untuk memperhatikannya dan berbalik dan pergi, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Melihat sosok Fang Yu yang pergi, mata He Donglin berkilat tajam. Beraninya seorang pecundang tidak menganggapku serius. "Saudara Donglin, apakah kamu ingin keluar dan memberinya pelajaran sekarang?" Hu Tao bertanya dari samping. He Donglin melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, "Tidak perlu, karena teman sekelas kita Fang Yu tidak mau pindah tempat duduk, ayo bantu dia." Ada beberapa bukit di sebelah desa di kota tempat rumah Fang Yu berada. Di kaki salah satu bukit, Fang Yu memiliki kebun sayur tempat berbagai sayuran ditanam. Setiap 2 hari, dia datang ke sini untuk menyirami sayuran, dan kemudian memetik beberapa sayuran untuk dimasak. Hari ini sama seperti biasanya, Fang Yu datang ke kebun sayur dan membawa 2 ember ke sungai kecil tidak jauh dari situ untuk mengisi air. Begitu dia memasukkan ember ke sungai, Fang Yu menyadari bahwa sungai itu tidak sejernih biasanya. Sepertinya ada lapisan cairan berwarna hitam merah yang mengambang di atas air. Pada saat yang sama, Fang Yu juga mencium bau darah yang melayang di udara. Ada darah yang mengambang di sungai. Air sungai yang jernih tercemar oleh darah. Fang Yu mengerutkan kening, berdiri, dan berjalan ke hulu sungai. Setelah berjalan menaiki lereng kecil, Fang Yu melihat seorang wanita sekitar 30 meter di depan, mengenakan seragam hitam yang agak compang-camping, terhuyung-huyung di tepi sungai, menutupi lengan kirinya. Darah mengalir dari lengan kirinya dan menetes ke sungai. Melihat Fang Yu, mata wanita itu berbinar penuh harapan, dan dia berteriak sekuat tenaga, "Tolong, tolong! Jirumei, nona yang ingin kamu mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini." Suara laki-laki yang kaya datang dari belakang wanita itu. 2 pria berjas hitam dan berkacamata hitam mengejarnya sekitar 20 meter di belakang perempuan tersebut, keduanya membawa pistol dilengkapi peredam di tangan. Fang Yu belum siap ikut campur dalam urusan orang lain, jadi dia berbalik dan pergi. Namun kedua pria itu juga telah melihat Fang Yu. "Siapa kamu?" Salah satu pria itu mengangkat pistolnya dan mengarahkannya ke Fang Yu. "Hari apa hari ini? Mengapa aku menemui semua hal buruk ini?" Fang Yu berkata tanpa daya, "Saya hanya seorang pejalan kaki. Jangan khawatir, saya tidak melihat atau mendengar apapun." Setelah mendengar kata-kata Fang Yu, pandangan wanita yang terluka itu menjadi gelap dan dia sangat putus asa. Kedua pria itu saling memandang dengan tatapan tajam di mata mereka. Apa yang baru saja mereka katakan tidak boleh dibocorkan. Di hutan belantara seperti ini, membunuh 1 orang tetap membunuh, dan membunuh 2 orang tetap membunuh. Wah, kalau kamu mau disalahkan, salahkan saja kesialanmu sendiri. Pria bersenjata itu menarik pelutupnya. Dar! Sebuah peluru ditembakkan ke arah dada Fang Yu. Dalam kilatan petir dan batu api, Fang Yu menghilang di tempat. Peluru ini sebenarnya meleset. "Hei, kenapa kamu harus macam-macam denganku? Aku hanya ingin mengambil air dan kembali untuk menyirami kebun sayur." Fang Yu menghela nafas di udara. Sebelum kedua pria itu bereaksi, Fang Yu muncul kurang dari 1 meter di depan mereka. Fang Yu mengulurkan tangan kanannya dan menampar wajah pria di depannya. Plak! Kepala pria itu diputar 180 derajat, menghadap ke belakang.
Raut wajahnya berubah, darah masih keluar dari mulutnya, dan dia meninggal. Ketika rekan-rekan di samping melihat pemandangan ini, mereka begitu ketakutan hingga hati dan kantong empedu mereka terbelah, mereka berteriak dan ingin melarikan diri. Tapi Fang Yu tidak memberinya kesempatan ini dan meninju dada kirinya. Plak! Ada lagi suara patah tulang yang menakutkan, dan pria yang ingin melarikan diri itu jatuh ke tanah, matanya melotot, dan matanya penuh ketakutan. Dua orang yang masih hidup 5 detik lalu, kini berubah menjadi 2 mayat dalam sekejap mata. Mata Fang Yu tenang, tanpa emosi apapun. Dia tidak mau mengambil tindakan, dan dia berjanji tidak akan berkata apa-apa, tapi kedua orang ini masih ingin membungkamnya, jadi tidak mungkin ia diam. Jika kamu tidak memindahkanku, aku tidak akan memindahkanmu. Jika kamu menyentuhku, aku akan membunuhmu. Setelah berurusan dengan 2 orang ini, Fang Yu menoleh dan menatap wanita yang menderita luka tembak. Pada saat ini, wanita itu juga sedang menatap Fang Yu dengan mata terbuka lebar. Kedua pembunuh itu baru saja tersingkir. Ini, siapa pria ini? Apakah dia dari bumi? Wanita itu telah kehilangan banyak darah dan sudah sangat lemah. Sekarang pikirannya kembali terpukul, untuk beberapa saat suplai darah ke otaknya tidak mencukupi dan dia pingsan.